Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Dian Pertiwi, NIM 2011-8232. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Judul materi yang akan kita bahas yaitu tentang dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Nah baik, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang haji. Mulai dari pengertian dan hukum haji, kemudian syarat wajib haji, rukun haji, wajib haji, sunnah haji, dan larangan haji. Pengertian haji. Secara bahasa, haji berasal dari bahasa Arab yaitu hajja, yang artinya menyengaja sesuatu. Kemudian secara istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat yang telah ditentukan. Hukum haji. Hukum haji itu bagaimana sih? Nah, hukum haji yaitu wajib atau fardu ain. Syaratnya bagi yang mampu dan sekali seumur hidup. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 97. Kemudian, mampu yang dimaksud yaitu mampu secara material. Nah, mampu secara material ini artinya dia mempunyai bekal yang dibawa ke Baitullah dan masih ada sisa bekal yang ditinggalkan untuk orang yang di tanah air. Kemudian kalau mampu secara fisik artinya fisiknya itu sehat dan kuat untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, karena rangkaian ibadah haji yang akan dilalui itu sangat padat dan semuanya memang harus dikerjakan agar mendapatkan haji yang sah dan haji yang mabrur. Kemudian tersedianya transportasi, artinya transportasi yang digunakan untuk ke Baitullah itu aman, selamat sampai tujuan, yaitu ke Baitullah. Seperti sekarang adanya pesawat, mobil, dan kapal feri. Jika zaman dahulu ketika harus berhaji itu harus menggunakan kapal layar yang hanya mengandalkan tenaga angin. Syarat wajib haji yang pertama, dia itu harus beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam itu tidak wajib mengerjakan haji. Namun apabila dia sudah masuk Islam, maka dia harus mengerjakan haji jika dia adalah orang yang mampu. Kemudian yang kedua yaitu balik. Balik di sini artinya usianya sudah cukup. Nah, anak kecil itu tidak mempunyai kewajiban untuk haji. Akan tetapi jika dia melaksanakan haji itu boleh-boleh saja. Akan tetapi ketika nanti dia itu sudah besar atau sudah balik, maka kewajiban haji tetap ada bagi diri anak tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu berakal sehat. Artinya di sini waras dan tidak gila. Nah, orang gila yang melaksanakan ibadah haji itu hajinya tidak akan sah, karena secara logika orang gila itu tidak akan mengerti tentang rukun haji, tentang sunnah haji, tentang wajib haji, doa-doanya dan lain sebagainya. Kemudian merdeka. Merdeka di sini berarti bukan hamba sahaya, bukan berarti budak. Selanjutnya dia mampu. Mampunya seperti apa ya? Seperti yang sudah dijelaskan, mampu secara material, secara fisik, dan secara transportasi. Nah, rukun haji. Rukun haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah dan tidak boleh diganti dengan dam atau
denda. Yang pertama, ihram itu harus disertai dengan niat. Bagaimana niatnya? Labbaik Allahumma hajja. Kemudian wukuf di Arafah. Kemudian tawaf. Tawaf itu apa? Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Selanjutnya yaitu sa'i. Sa'i apa? Sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kemudian tahallul. Tahallul di sini yaitu menghalalkan sesuatu yang awalnya itu diharamkan, misalnya dengan memotong rambut. Nah, isyaratnya untuk memotong rambut ini cukup 3 helai saja. Kemudian tertib. Tertib di sini artinya mulai dari ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan tahallul itu harus dilaksanakan secara berurutan. Jangan sampai tahallul dulu baru wukuf atau sa'i dulu baru tawaf, itu salah. Jadi tertibnya ya ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan tahallul. Wajib haji. Wajib haji adalah ihram dan mikot. Nah, kalau mikot kita, mikot orang Indonesia yaitu di Yalamlam. Kemudian bermalam di Musdalifah. Nah, bermalam di Musdalifah ini ya tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian mengumpulkan batu kerikil yang digunakan untuk melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kemudian melempar jumroh Aqobah di hari raya atau di tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian setelah melempar jumroh Aqobah tadi, melempar jumroh lagi, yaitu 3 jumroh, yaitu jumroh Ula, Wusta, dan Aqobah, dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 atau yang sering kita sebut dengan hari tasyrik. Kemudian bermalam di Mina. Nah, bermalam di Mina ini tujuannya ya beristirahat setelah melakukan lempar jumroh, kemudian bermalam di Mina. Tujuannya bermalam di Mina selain beristirahat yaitu untuk mempersiapkan diri untuk tawaf wada atau tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Dan yang selanjutnya tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Nah, perbuatan yang dilarang ini apa saja sih? Nah, perbuatan yang dilarang dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji itu ada bagi perempuan dan bagi laki-laki. Nah, kalau bagi laki-laki dia itu tidak boleh memakai pakaian yang berjahit dan tidak boleh menutup kepala. Artinya selama melaksanakan ibadah umroh dia tidak perlu memakai peci ataupun memakai topi. Kemudian bagi perempuannya yaitu tidak boleh menutup muka, menutup kedua telapak tangan. Artinya tidak boleh memakai cadar atau masker dan tidak boleh menggunakan sarung tangan. Lalu larangan bagi laki-laki dan perempuan secara umum apa? Secara umum tidak boleh memakai wangi-wangian, kemudian tidak boleh mencukur rambut atau bulu yang lain, kemudian tidak boleh memotong kuku, menikah atau menjadi wali nikah, itu tidak boleh. Selanjutnya bagi yang bersuami istri itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri dan tidak boleh berburu atau membunuh binatang, baik yang binatang dihalalkan maupun yang diharamkan. Nah, kita ingat bahwasanya bagi kita yang di tanah air ketika 10 hari menjelang Hari Raya Idul Adha itu kita bagi yang berniat berkurban tidak boleh memotong kuku. Sunnah haji itu adalah rangkaian kegiatan yang apabila dikerjakan itu akan mendapatkan pahala dan jika tidak dia tidak akan mendapatkan dosa. Yaitu yang pertama membaca talbiyah selama memakai pakaian ihram. Nah, di sini ada yang tahu bagaimana lafaz dari talbiyah itu sendiri? لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
Kemudian yang kedua, berdoa sesudah membaca talbiyah. Jadi doanya itu bisa memohon kebaikan dunia akhirat dan meminta surga. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selanjutnya membaca zikir sewaktu tawaf. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah haji, itu artinya kita sedang berusaha mengepolkan ibadah kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah dan sebagainya. Kemudian sholat 2 rakaat setelah tawaf. Kemudian masuk ke Ka'bah. Nah, masuk ke Ka'bah ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa karena diibaratkan masuk ke relung kalbu atau ke kehidupan yang sesungguhnya. Dan haji sudah kita bahas, selanjutnya yaitu tentang umroh. Dan umroh secara bahasa, umroh itu adalah berkunjung. Nah, secara istilah, berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang telah. Nah, hukum umrah itu bagaimana? Jika tadi hukum haji adalah fardu ain, hukum umrah maka fardu ain juga atas umat Islam sekali seumur hidup. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 96 yang artinya sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Ta'ala. Kemudian syarat wajib umroh. Syarat wajib umroh yaitu yang pertama dia harus beragama Islam, sama ya dengan ibadah haji tadi. Kemudian dia harus balik, berakal, dan merdeka. Selanjutnya yaitu rukun umroh. Rukun umroh kurang lebih sama dengan rukun haji, yaitu dengan ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Wajib umroh yang pertama yaitu ihram dari mikotnya. Artinya ketika kita sudah memasuki Mekah itu kita harus ngambil mikotnya dan batas waktu mikot tersebut. Kemudian menjauhi segala larangan. Hikmah melaksanakan ibadah haji dan umroh yaitu bagi individu yang pertama menghapus dosa karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang. Kemudian menyucikan jiwa seseorang yang berbaik sangka kepada Allah. Kemudian meningkatkan keimanan seseorang dan mengingatkan akan perjuangan yang telah Rasulullah lakukan dalam menyebarkan agama Islam pada saat masa jahiliyah. Kemudian pada masyarakat umumnya menciptakan rasa persatuan antara umat Islam seluruh dunia. Ketika kita melaksanakan ibadah haji maupun umroh, itu yang melaksanakan bukan hanya orang Indonesia atau orang Mekah saja, tapi orang Islam di seluruh dunia itu berkumpulnya adalah di Mekah, yaitu untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Kemudian mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam seluruh dunia. Dengan adanya haji dan umroh, maka mereka saling bertemu dan menyaksikan antara satu sama lain bahwa umat Islam itu sangatlah banyak di muka bumi ini, sehingga menyadari bahwa sesama muslim itu adalah saudara. Kemudian media untuk berdakwah dan mementingkan urusan agama dari kepentingan pribadi. Mengingat bahwasanya pada zaman dahulu Rasulullah berjuang untuk menyebarkan agama di Mekah untuk memerangi masa jahiliyah, dan mengingatkan bahwasanya haji dan umrah itu merupakan panggilan urusan agama. Jadi ketika kita sudah dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka supaya kepentingan pribadi yang lain itu supaya ditinggalkan. Baik, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin banyak sekali kekurangan saya dalam menyampaikan
materi tentang haji dan umroh. Mohon kritik dan saran yang membangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga